pemirsa Bungo TV, masih bersama kami dalam program acara Bungo Cerdas. Nah, sekarang kita sudah bersama kepala sekolah atau pimpinan dari Pondok Pesantren Diniyah Muara Bungo, yaitu Bapak Zulfadli, ya Pak. Assalamualaikum Bapak. Kemudian bersama Ibu Alia. Assalamualaikum Ibu. Sebagai pembina OPPD, yaitu organisasi Pondok Pesantren Diniyah, sama setara dengan OSIS kalau kita kenal di sekolah luar. Oke pemirsa, kita tanya-tanya dulu bersama Bapak pimpinan Pondok Pesantren Diniyah ini. Untuk yang pertama kali yaitu tentang guru dan jumlah siswa di Pondok Pesantren ini, berapa jumlahnya Pak? Oke, baiklah. Untuk jumlah madrasah aliyah itu berjumlah sekitar 118 siswa, ya. Untuk MTS sekitar 239 siswa. Adapun TK 80, SD sekitar 350 dan SMP IT 60 siswa. Kalau jumlah guru dari karyawan sampai guru keseluruhannya berjumlah 80-an. Itu dari tingkat TK sampai ke aliyah. Iya. Keseluruhannya 80 orang ya. Kemudian untuk sekolah Diniyah ini kan salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Bungo. Kalau dilihat dari segi bangunan itu kan, kemudian kualitasnya juga kita sama-sama tahu ini termasuk sekolah yang populer ya, favorit yang ada di Kabupaten Bungo. Kemudian ini untuk program apa saja sih yang ada di Pondok Pesantren Diniyah ini Pak? Untuk program unggulan kita di Pondok Pesantren ini yang paling utama adalah yaitu adanya tahfidzul Quran, ya. Hafiz Quran atau ya. muhadharah berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian kita setiap tahun mengadakan umroh untuk karyawan dan guru, ya. Termasuk juga setiap tahunnya kita mengadakan haji juga untuk umroh untuk karyawan dan guru. Kemudian student exchange ke Thailand, ya, pertukaran pelajar. Kemudian jambore ke Perak di Malaysia. Itu untuk yang pertama program tahfiz Quran itu diwajibkan sama santrinya itu mulai dari kapan itu, atau ada tingkatan? Mulai dari anak MTS itu sudah mulai menghafal, atau bagi yang belum bisa membaca kita mentahsinkan terlebih dahulu, ya, memperbaiki bacaan, dan untuk selanjutnya kita harapkan untuk menghafal. Jadi setelah mereka tamat dari sini udah punya bekal ya untuk menghafal Al-Quran. Kemudian untuk pelaksanaan haji atau umroh itu kan setiap tahunnya ada. Bagiannya untuk karyawan atau guru. Itu kira-kira dari mana menentukan ini dapat giliran ini? Itu kita pilih sesuai dengan guru-guru yang berprestasi, Bu, ya. Berprestasi. Itu ditanggung sama Pondok Pesantren. Iya, betul. Yayasan. Betul. Ya. Terus program yang sedang dilaksanakan sekarang ini apa Pak? Sekarang ini dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan English Camp, ya, ke Pare, yaitu di Jawa Timur. Insya Allah akan dilaksanakan setelah ujian nanti. Setelah selesai ujian, anak-anak langsung berangkat ke Pare selama 1 bulan, Bu, ya, selama liburan. Sekolah yang ada di Pondok Pesantren Diniyah ini yang sudah dilaksanakan itu program apa saja? Baiklah, program yang pertama yang telah kita laksanakan, yang pertama yaitu tahfidzul Quran, ya. Program ini untuk MTS kita targetkan bisa menghafal 1 juz, yaitu juz amma. Kemudian untuk aliyah ditargetkan menghafal sampai 2 juz, yaitu masuk ke surat Al-Baqarah, ya. Dan untuk menunjang program ini juga bagian yayasan kita juga mengundang guru langsung dari Mesir, ya. Untuk sebagai guru betul. Anak-anak itu. Untuk tahfidz, ya. Dan untuk selanjutnya program yang kedua yaitu umroh ataupun haji setiap tahunnya untuk karyawan dan guru. Nah, ini kita pilih bagi karyawan dan guru yang berprestasi, yang mendapatkan jatah untuk umroh dan haji.
Kemudian yang telah kita lakukan juga yaitu program PPM atau praktek pengabdian masyarakat yang kita lakukan di daerah-daerah Provinsi Jambi ya, dan juga Sumatera Barat yang bertempat di Pariaman. Ini guna untuk melatih anak-anak bagaimana cara mengaplikasikan ilmu tersebut di masyarakat. Kemudian kita juga punya program unggulan juga yang tidak kalahnya, yaitu student exchange atau pertukaran pelajar ke Thailand ya, untuk menuntut ilmu di sana. Kemudian yang pelajar dari Thailand juga sama ke pondok kita guna untuk melaksanakan program yang sama. Terus yang terakhir yaitu Jambore yang sekarang sedang dilakukan ke Perah di Malaysia. Itu Jambore anak dari sini ke Malaysia. Iya betul. Itu berapa orang? Seluruhnya gabungan sama Al Azhar di Jambi itu sekitar 35 orang semuanya. 35 orang. Iya. Masuk yang anak saya yang di sini. Iya. Kemudian ini Pak, untuk masalah program yaitu tahfiz Quran itu kan dimulai dari SD, kemudian MTS sampai ke aliyah. Dari SD aja sudah ditargetkan untuk menghafal 1 juz amal, Iya, kan? betul. Kemudian untuk MTS sama aliyahnya itu sampai 2 juz. Iya. Itu memang dari MTS sama aliyahnya saja gitu. Iya, MTS kan kita programkan wajibkan harus hafal 1 juz minimal juz amal. Minimal juz amal. Tapi alhamdulillah anak kita sudah ada yang mencapai MTS itu 2 juz setengah. 2 juz setengah. Iya. Itu semua santri itu wajib menghafal Wajib, itu ya. wajib. Iya. Tapi setelah dia lulusan dari sini memang sudah punya Modal. ya untuk setidaknya 2,5 juz. Betul. Iya. Kemudian untuk umroh dan haji itu namanya. Iya. Itu menentukan karyawan atau guru yang akan berangkat menunaikan umroh atau haji itu bagaimana cara penyeleksian atau seperti apa? Bisa dilihat dari prestasi guru-guru yang telah membawa anak-anaknya menjadi berprestasi juga bisa, atau dilihat dari segi ibadahnya, terus dari kedisiplinannya. Itu setiap tahunnya berapa orang Pak? Kalau haji kita tahun ini alhamdulillah memberangkatkan 3 orang guru ya. 3 orang guru. Setiap tahunnya ditentukan atau tidak? Ditentukan. Oh, ditentukan. Nanti insya Allah setelah berangkat tahun ini, insya Allah nanti akan kita tentukan lagi siapa lagi yang akan. Jumlahnya itu? Kalau jumlah tergantung ya. Kadang ada yang kita jumlahkan ada 4 orang karena tergantung, ada yang sakit. Jadi berhubung sakit nggak jadi. Itu program ini sejak kapan dilaksanakan? Semenjak berapa tahun yang lalu? Semenjak 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu sampai sekarang masih berjalan ya. Kemudian untuk PPM praktek pengabdian masyarakat ya, itu dari tamat santrinya tamatan dari kelas 6 dari sini ya. Iya, itu yang dilakukan oleh santri kelas 3 aliyah. Kelas 3 aliyah Guna jadi istilahnya kita Pondok Pesantren Diniyah Muara Bungo tidak berkecimpung di pendidikan aja, tapi juga di kalangan masyarakat sosial. Ini kita adakan dalam acara PPM yaitu praktek pengabdian masyarakat. Itu berapa lama Pak? Sekitar 3 mingguan ya. 3 mingguan. Lokasinya di Kabupaten Di Bungo. daerah Provinsi Jambi, 3 kabupaten. 3 kabupaten. Ya, Bungo, Merangin, dan Tebo, dan Sumatera Barat yang bertempat di Pariaman. Itu sejak kapan ini Pak dilaksanakan? Sama semenjak 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya. Kemudian untuk student option ya, student option itu pertukaran pelajar antara Sekolah yang sekolah berada di Thailand. yang di Thailand sama Diniyah ya. Itu berapa lama waktunya itu Pak? Itu sekitar 20 hari. 20 hari. Ya, kurang dari sebulan. Jadi yang dari Thailand ke sini juga Ya. belajar ya. Kita juga ke sana, menuntut ilmu juga di sana.
Kemudian untuk ini Pak, program yang sedang dilaksanakan untuk saat ini itu apa Pak? Saat ini sebentar lagi kita akan mengadakan English Camp to Pare ya, yaitu belajar intensif bahasa Inggris ke Pare. Iya. Dan untuk sekarang ini kita sedang melakukan ujian tahfidz Quran juga. Itu untuk planning atau program ke depan dari Pondok Pesantren Diniyah ini apa Pak? Planning yang akan kita rencanakan atau yang akan kita lakukan yaitu yang sedang dilakukan sekarang oleh Ibu Pimpinan Yayasan bersama Bapak Direktur, yaitu sedang study tour ke Jepang yang juga akan mencari link ya untuk selanjutnya akan kita jajaki dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa santrinya untuk bisa study tour ke Jepang juga, sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua dan yayasan, yaitu menuju sekolah bertahap internasional insyaallah. Terus dalam melaksanakan program-program yang sudah ada itu Pak, ada kendala nggak yang dihadapi? Untuk kendala, alhamdulillah sepanjang ini kendala kita cuma komunikasi antara dua arah, yaitu dari pihak sekolah dan wali murid ya. Bagian pihak sekolah kita menginginkan anak-anak itu memiliki akhlak yang mulia ya. Setelah lulus kadang wali murid itu kurang mendukung anak-anak yang ingin mempunyai akhlak yang mulia. Itu aja ya mungkin kendalanya. Oke Bapak, kita lanjutkan lagi nanti bincang-bincangnya, kita akan break dulu sebentar. Oke pemirsa Bungo TV, jangan kemana-mana dulu karena Bungo Cerdas akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.